Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang belajar pustaka. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Putu Darmika dengan NIM 028, ada Rulian Napa tadi dengan NIM 035, ada Ibu Tu Yoga Adiasa saya sendiri dengan NIM 043, dan Ibu Tu Soni Pradana 044, dan Ibu Tu Nanda Wiguna 054. Next. Identitas buku. Judul buku. Towards a New Architecture. Penerbitnya Le Corbusier. Tahun terbit 1923, jumlah halaman 318 halaman. Resensi. Pada bagian pendahuluan buku tersebut memaksa kita para arsitek dan seniman untuk menemukan arah yang kita tuju dan menyadari di jalan arah yang mana harus kita tempuh tanpa izin kita. Buku ini menunjukkan lebih jauh dengan 3 peringat untuk arsitek, yaitu masa, permulaan, dan rencana. Penulis mengkritik arsitek saat ini dalam hal aspek ini. Dia mengeluh tentang permukaan non-geometris. Selain itu, penulis menjelaskan tentang elemen teknologi melalui ide-idenya. Di sisi lain, arsitek melalui perataannya, bentuknya menyadari keteraturan yang merupakan ciptaan murni dari jiwanya dengan bentuk yang mempengaruhi indera kita sampai tingkat yang akul dan memprovokasi emosi oleh hubungan yang diceritakan, membangun kita dalam diri kita, memberi ukuran suatu tatanan yang kita rasa sesuai dengan dunia kita, menentukan berbagai gerakan hari kita akan pemahaman kita. Saat itulah kita mengalami rasa keindahan. Maaf ya, agak susah dibaca. Kelebihan buku ini, penulisan setiap kritik yang disampaikan tidak lepas dari teori dan didukung dengan adanya unsur-unsur budaya arsitektur. Adanya berbagai pernyataan yang memiliki banyak makna yang membangun, berani menyampaikan kritikan yang diimingi dengan alasan yang mendukung, serta menyadarkan adanya timbal balik dari usaha yang dilakukan. Kekurangan buku ini, kritikan dari penulis harus kita baca dan pelajari secara seksama yang membuat kita berpikir kembali atas argumen pernyataannya. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Buku Toward a New Architecture karya Le Corbusier yang merupakan seorang arsitek yang terkenal dalam aliran perancangan atau desain international style. Beliau juga seorang perenoma perkotaan atau kawasan, pelukis termahal atau pemcitus, penulis dan perancang modern furniture. Tulisan Le Corbusier mengkritik pada para arsitek dan arsitektur masa kami adalah untuk memenuhi tuntutan dunia pada orang-orang serta menciptakan keindahan di dalamnya sambil menghasilkan masa yang layak huni. Beliau berharap bisa menjelaskan pentingnya buku tersebut memberikan banyak pengetahuan dan juga informatif. Maka dari itu, kami berencana menggunakan beberapa metode dan pembelajaran dari beliau untuk merencanakan bangunan yang akan kami bangun dan rancang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Maaf Rulian, masih di mute Rulian. Sabar ya. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Pada bagian pendahuluan buku tersebut, memaksa kita para arsitek dan seniman untuk menentukan hal yang kita tuju dan menghayati di jalan mana yang harus kita tempuh tanpa izin kita. tanpa izin kita. Yang kedua, buku ini berbeda dari buku-buku sejenisnya karena buku ini mencoba menyisipkan nilai-nilai religius di dalamnya sehingga diharapkan tidak hanya mampu memberikan wawasan secara keilmuan, namun mampu mengasihi sekali religius bagi para calon arsitek. Pada setiap bab dalam buku ini terdapat satu kutipan yang mengandung unsur religius. Penulis juga menjelaskan bahwa arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan mulai dari level makro, yaitu perancangan perkotaan, arsitektur, landscape, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain privat, desain perabot, dan desain produk. Keberhasilan dari rancangan sangat diwarnai oleh pola pikiran dan kreativitas arsitek, apalagi ditambah dengan keahlian arsitek dalam merespon perilaku masyarakat, budaya, kemauan, rekayasa ilmu, teknologi, serta lingkungan alam di sekitar tempat dan lokasi. Kelebihan buku ini merangkum semua materi perancangan dan pengemasannya sangat baik sehingga pembaca dengan mudah mempelajarinya. Penjelasannya singkat, padat dan jelas. Kekurangan buku ini banyak kutipan religius serta kalimat penjelasannya yang menuju ke satu agama, membuat buku ini terkesan hanya ditujukan untuk penganut agama itu saja, sehingga yang bukan penganut agama tersebut harus mencari
beberapa harus mencari beberapa materi dari sumber yang lain. Kesimpulan. Metode perancangan arsitektur ini merupakan karya dari Muhammad Rotadi ST. Beliau merupakan dosen tetap Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Program studi arsitektur buku ini memiliki kreativitas yaitu mencoba menyisipkan nilai-nilai religius di dalamnya dalam buku karya yang ini. Beliau menjelaskan mulai dari metode perancangan hingga konsep perancangan arsitektur. Beliau mengemaskan dengan baik dan mudah dipaham oleh karena itu kami ingin menggunakan buku ini sebagai acuan dalam tugas merancang bangunan yang berfungsi sebagai bangunan tempat kursus. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau penyampaian kami yang salah atau kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih.